Pokoknya teman-teman simak video ini kalau kalian ingin melihat Indonesia ragam ilmiah. Nah, artinya saya akan membahas dua pemahaman. Dalam karya tulis juga bahkan ada saya pernah melihat. Jadi kata-kata ini masih muncul gitu di dalam karya tulis ilmiah yang seharusnya baku, tapi saya menemukan bahasa-bahasa yang tidak baku. Contohnya, yang pertama adalah kata dikarenakan. Sering tuh kita mengucapkan dikarenakan bla 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 bla. Muncul kata dikarenakan. Kenapa tidak baku? Jadi kata dikarenakan yang digunakan lebih banyak menduduki fungsi predikat. Dilihat dari pola dan fungsi kata dikarenakan dalam kalimat, ada dua fungsi. Fungsi pertama adalah predikat dan fungsi kedua adalah konjungsi atau preposisi. Gitu ya. Sebagai predikat, kalimat yang disusun adalah jenis kalimat verba aktif transitif. Artinya, kalimat tersebut berpola SPO atau subjek predikat objek, atau SPOPEL atau subjek predikat objek pelengkap. Nah, akan tetapi sebagai kalimat pasif yang kata kerjanya berawalan di, maka kalimat tersebut tidak bisa diaktifkan atau dibentuk kalimat aktif. Nah, karena kalimat aktif itu predikatnya selalu diawali dengan imbuhan me atau ber, dan tidak mungkin kata karena diberi imbuhan me atau ber. Nah, kalau misalnya ditambahkan imbuhan me atau ber, bisa mengkarena atau berkarena, kan nggak mungkin, nggak ada dalam bahasa Indonesia berkarena atau mengkarena. Nah, maka bisa diganti dengan kata, jadi kata dikarenakan ini dalam penulisan bisa diganti dengan kata disebabkan, atau dihilangkan di dengan kannya, jadi karena saja gitu, karena. Nah, karena kalau disebabkan, bahasa kata disebabkan yang kita pilih untuk mengganti kata dikarenakan, ketika dirubah ke dalam bentuk aktif, kata disebabkan itu kalau misalnya dirubah kan dasarnya kan sebab, kalau ditambahkan me jadinya menyebabkan gitu kan, artinya masih memungkinkan gitu kalau menggunakan kata disebabkan ketika dirubah ke kalimat aktif. Maka ketika muncul kalimat dikarenakan ini sebenarnya tidak baku. Jadi karya tulis ilmiah kalau masih muncul karena kata dikarenakan itu sebenarnya salah ya. Jadi harus menggunakan kata-kata yang baku, hilangkan kata dikarenakan, lebih baik menggunakan kata karena atau disebabkan. Seperti nah, itulah maksud tadi saya bilang pemilihan kata atau diksi. Nah, di sini jadi maksud dari pemilihan kata itu supaya baku. Yang kedua mengenai ciri dan karakter bahasa Indonesia ilmiah, denotatif ya. Denotatif adalah kalimat yang memiliki makna yang sebenarnya atau makna sebenarnya dari sebuah kata, itu denotatif. Ada juga lawan katanya itu konotatif. Nah, kalau konotatif kebalikan dari denotatif, yaitu kalimat yang memiliki makna kiasan atau makna yang tidak sebenarnya. Untuk membedakan contohnya seperti ini. Misalkan kambing hitam. Ya, kambing hitam. Kalau maknanya atau kalau kalimat bersifat denotatif, contohnya begini. Kambing hitamku beranak 3. Nah, artinya makna kambing hitam di sana benar-benar memaknai binatang atau hewan kambing gitu, seekor kambing yang berwarna hitam. Kemudian dia mempunyai anak 3. Gitu. Nah, kalau contoh konotatif, misalkan ia dijadikan kambing hitam dalam persengketaan tanah itu misalkan. Nah, kiasan dari seseorang yang sebenarnya tidak bersalah tapi dipersalahkan dalam suatu peristiwa ya. Arti dari kambing hitam di sini gitu. Jadi kiasan seseorang yang sebenarnya dia tidak bersalah tapi dipersalahkan dalam suatu peristiwa gitu. Jadi, pasti kan mengerti dikambing hitamkan, kamu dikambing hitamkan seperti itu. Nah, itu menjadi sifatnya konotatif. Nah, kalau di dalam karya tulis ilmiah tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak bermakna sebenarnya karena sifatnya ilmiah. Kalau ilmiah wajib menggunakan kata-kata denotatif, makna yang sebenarnya yang kita sampaikan gitu, ya. Yang berikutnya ini adalah kohesif atau koheren. Nah, aspek kohesif dan koheren sangat berkaitan sebenarnya.
dengan keterampilan menulis karangan ilmiah ya. Jadi sebenarnya hampir mirip antara kohesi dengan koheren. Kadang kalau misalkan kita tidak memahami sepenuhnya, suka tertukar antara kohesi dengan koheren. Nah, kalau kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai dengan penggunaan unsur-unsur bahasa. Artinya unsur-unsur kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu kalimat memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Gitu, dari kalimat pertama sampai kalimat kedua nyambung gitu ya. Kemudian kalau koherensif artinya adalah sebuah kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Jadi paragraf antar paragraf ya, antar paragraf masih dalam satu pembahasan. Nah, itu namanya kohesif. Yang selanjutnya adalah menggunakan kalimat pasif ya. Jadi tadi di ciri-cirinya itu adalah menggunakan kalimat pasif. Yang tadi di awal saya bilang kalimat pasif itu pasti selalu menggunakan me ya, atau di ya, ada di imbuhan di sana. Jadi gini, contohnya begini. Kalau misalkan contoh dari kalimat aktif ya, kalau kalimat aktif begini. Penulis melakukan penelitian ini di laboratorium, itu sifatnya kalimat aktif. Nah, sedangkan kalau kita menyusun karya ilmiah atau karya tulis ilmiah, kita harus menggunakan kalimat pasif. Kayak pasif seperti ini. Penelitian ini dilakukan di laboratorium. Dilakukan ini loh. Jadi kan kata kerjanya yang ditambahi imbuhan di atau predikatnya ya, subjek predikat. Nah, predikatnya ditambah huruf di atau kata kerjanya itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah konsisten. Nah, maksud dari konsisten ini dalam penulisan karya ilmiah, jadi dalam segala hal, misalnya dalam penggunaan istilah, kemudian singkatan, tanda-tanda baca ya maksudnya, dan juga penggunaan kata ganti dari diri. Jadi gini, ketika di dalam penulisan karya ilmiah, kita dilarang menggunakan kata aku, saya, gitu. Itu dilarang. Atau kalau menunjuk seseorang, kamu, dia, itu nggak boleh. Karena dalam penulisan karya ilmiah. Jadi pengakuan untuk diri kita sebagai penulis, kita akan menggunakan kata penulis. Penulis menyusun karya tulis ilmiah ini, gitu. Jadi bahasa seperti itu. Tidak boleh menggunakan saya menyusun, tidak boleh. Ya, dan konsisten seterusnya harus menggunakan bahasa seperti itu, penulis. Logis, kalau logis itu yang namanya kan logis tadi ya. Kalau logis itu artinya ide atau pesan yang disampaikan melalui bahasa Indonesia ragam ilmiah dapat diterima akal gitu. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan dalam ragam ilmiah atau dalam penulisan karya ilmiah diterima oleh akal pikiran gitu. Artinya tidak mengada-ngada. Tentunya kalau kita berbicara logis, berarti ini kita akan mengambil unsur-unsur atau keilmuan milik orang lain. Jadi ada referensi buku yang kita ambil, kemudian kita padukan, kemudian kita susun sebagai dasar teori yang kita angkat. Teori-teori yang kita angkat. Nah, artinya teori-teori itu kan namanya juga teori, berarti pemahaman di dalamnya sudah sepaham dengan orang-orang yang pernah membaca atau menggunakan teori ini. Artinya dia bisa diterima di kalangan penelitian seperti itu. Ya, kemudian logis juga bisa kita ketika mengambil referensi atau hasil penelitian milik orang lain. Ya, kelogisan itu bisa kita ukur ke sana. Kemudian bahasa-bahasa yang kita gunakan pun nyampe, logis, bisa dibaca oleh akal pikiran sehat kita gitu. Jadi tidak mengada-ngada ya. Jadi hal-hal yang kita buat itu bisa dipertanggungjawabkan, itu makna dari logis gitu. Logis loh ini penelitiannya gitu, ya seperti itu. Ide dan atau pesannya itu ya dapat disampaikan oleh bahasa, dapat diterima akal pikiran kita, seperti itu logis ya. Kemudian efektif. Maksudnya dalam kata efektif ini maksudnya gini, ide yang diungkapkan suatu sesuai dengan ide ya, yang dimaksudkan baik oleh penulis maupun oleh pembaca. Jadi kata efektif ini apa yang ide yang kita tuangkan di dalam penulisan karya tulis ilmiah ketika dibaca oleh seseorang sepaham dengan maksud yang ingin kita buktikan di dalam penelitian tersebut. Jadi saya membuat penelitian dan pembaca membaca penelitian saya,
mengerti apa yang saya maksudkan. Misalkan penelitian saya tentang tingkat pemahaman mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. Maksud saya adalah akan menyusun bagaimana menyampaikan bahwa mahasiswa itu tingkat pemahamannya tentang bahasa Indonesia seperti ini. Gitu. Nah itu maksud saya. Nah, ketika yang membaca pun mengerti ternyata tingkat pemahaman mahasiswa terhadap bahasa Indonesia itu masih kurang, misalkan masih rendah. Seperti itu, ya. Jadi efektif itu adanya pemahaman baik dari maksud dari si penulisnya dengan si pembacanya. Artinya apa yang kita tuliskan di dalam karya tulis ilmiah itu tidak menjadi sia-sia dengan kata efektif tersebut. Seperti itu ya. Nah, itu kurang lebih pembahasan mengenai ragam bahasa Indonesia, ragam ilmiah. Ya, nanti tadi kan di awal saya sebutkan dua ya, pemahaman antara ragam bahasa Indonesia ilmiah dengan karya ilmiahnya itu sendiri. Nah, mungkin kalau untuk metode karya ilmiahnya ini akan saya bahas di video saya selanjutnya ya. Jadi kalau untuk sekarang saya bahas mengenai ragam bahasa Indonesia, ragam ilmiah dulu. Untuk karya ilmiahnya, bentuk misalkan macam-macam karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, nanti saya akan sampaikan di video saya yang selanjutnya atau pertemuan kita yang selanjutnya. Ya, demikian teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu rekan-rekan sekalian dan saya akhiri. Wassalamualaikum dan sampai